Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, kali ini berjumpa dengan saya Sadat Binur Hayati untuk menyampaikan materi kelas 8 semester Gasal, yaitu tentang bab puasa. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan puasa, dan tentunya kalian sudah sering kali melakukannya. Dari pembelajaran ini kita akan mengenal banyak hal. Apa saja? Yaitu pengertiannya, hukum dalilnya, kemudian ketentuan rukunnya, apa saja yang dimakruhkan, apa saja yang disunahkan, diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dan juga tentunya hikmah puasa bisa kalian ambil tentunya. Yang pertama terkait dengan pengertian puasa. Apa itu puasa? Ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Apa saja dalilnya? Yang pertama, Al-Baqarah ayat 187. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah ya, 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi dalil tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya kaum Nabi Muhammad saja, tapi juga kaum semuanya, baik yang terdahulu maupun kaum Muhammad. Berikutnya terkait dengan ketentuan puasa. 1. Rukun puasa. Ada 2, yaitu niat dan 2 imsak. Niat yaitu adalah keinginan hati, kemudian imsak adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kedua adalah syarat wajib puasa. Ada 5. 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Suci dari haid dan nifas, ini tentunya bagi perempuan ya. Kemudian yang kelima adalah mampu atau sanggup berpuasa. Yang ketiga, syarat sah puasa. Ada 4 syaratnya. 1. Islam. 2. Tamyiz atau mumayyiz. Apa itu tamyiz atau mumayyiz? Yaitu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. 4. Pada hari yang tidak dilarang berpuasa. 4. Sunnah puasa. Ada banyak sekali. Apa saja? 1. Menyegerakan berbuka, makan sahur, gosok gigi di pagi hari. Kemudian ini dimakruhkan di saat sore ya. Kemudian memperbanyak sedekah, membaca, menghatamkan Al-Quran, iktikaf, salat lain, memperbanyak doa, memberi buka puasa. Ini masuk dalam sunnah puasa. Apa saja yang dimakruhkan ketika berpuasa? Yaitu mandi atau berendam. Wah, kelihatannya enak sekali ya. Tapi ini sesuatu yang dimakruhkan. Kemudian melakukan suntikan, berbekam, berkumur ya. Hati-hati kalau berkumur atau sikat gigi, jangan sampai tertelan gitu. Kemudian memakai parfum, mencicipi makanan, hati-hati juga jangan sampai tertelan. Banyak tidur ketika puasa. Meskipun tidur itu berpahala, tapi ketika kita bisa beraktivitas yang lebih baik, maka beraktivitaslah, berniatlah untuk beribadah. Jangan hanya banyak tidur ketika berpuasa, tapi carilah amal kebaikan di dalam puasa, maka bisa meningkatkan keberkahan bagi kita. Dan juga satu lagi, jangan berkata kotor, keji, bahkan mencaci maki. 6. Yang membatalkan puasa: makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berniat berbuka. Hati-hati dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan dinilai dari niatnya. Maka ketika kita sudah berniat berpuasa, kalau kita berniat untuk membatalkan, maka sesungguhnya itu sudah batal. Berikutnya, haid dan nifas. Kemudian berhubungan suami istri, hilang akal, baik hilang akal itu entah itu gila ataupun hilang akal karena pingsan, itu juga membatalkan. Kemudian merubah niat.
Yang berikutnya, wajib puasa. Apa saja sih yang diwajibkan ketika berpuasa? Yaitu puasa yang diwajibkan. Puasa Ramadan, puasa nadar. Apa itu puasa nadar? Puasa yang ditujukan karena memenuhi janji yang telah diucapkan. Contohnya, saya kalau lulus ujian nanti ingin berpuasa selama 7 hari. Nah, puasa tersebut harus ditunaikan. Kenapa? Karena kita sudah punya janji dengan Allah, maka harus ditunaikan. Berikutnya, puasa kafarat. Puasa ini ditujukan untuk memenuhi denda atau tebusan. Denda apa? Biasanya adalah denda yang berkaitan dengan haji atau dam, gitu ya. Kemudian puasa qadha, yaitu puasa pengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Bisa karena haid, bisa karena melahirkan ketika bulan puasa, kemudian kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Berikutnya, puasa sunnah. Apa saja puasanya? Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, yaitu dilakukan ketika hari ke-9 Dzulhijjah, puasa nisfu Sya'ban. Nah, ini sering juga kalian lakukan di rumah tentunya ya. Pertengahan bulan Sya'ban ini dilakukan selama 3 hari. Kemudian puasa Asyura, 10 Muharram, puasa Muharram, puasa tengah bulan, yaitu 3 hari setiap bulan Qamariyah, puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa yang berselang, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak lagi. Nah, ini dilakukan ketika dulu zaman Nabi Daud. Kemudian puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini puasa yang satu lagi juga sering kalian lakukan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Puasa di hari Senin dan Kamis di setiap pekannya. Berikutnya, hari yang diharamkan puasa. Apa saja? Yaitu 1. Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika hari raya kita dilarang untuk berpuasa. Kemudian hari Tasyrik, ada 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian puasa di hari Jumat secara sendirian. Kalau puasa Jumat, baiknya ditambahkan puasa hari sebelumnya, misal Kamis atau hari Sabtu kemudian disambung lagi, seperti itu boleh. Kalau hanya mengkhususkan hari Jumat saja, maka puasa yang seperti ini diharamkan karena tidak dicontohkan oleh Islam. Kemudian puasa sepanjang tahun atau selamanya, jadi dia tidak pernah berbuka selamanya, itu juga diharamkan. Dan puasa makruh, yaitu puasa di hari Jumat dan Sabtu. Ini maksudnya adalah mengkhususkan hari Jumat dan Sabtu. Tidak diniatkan untuk mengqadha Ramadan, membayar nazar, kafarat maupun sunnah, ini diharamkan. Tapi kalau diniatkan maka boleh. Apa saja hikmahnya? Ya, ini materi yang terakhir ya. Bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar, melindungi diri kita dari siksa api neraka. Tentu kita semua tidak menginginkan ya. Kemudian mendapat pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan 2 kegembiraan. Apa saja kegembiraannya? Yang pertama adalah kegembiraan ketika kita berbuka puasa. Berbahagialah mereka yang bisa berpuasa kemudian bisa berbuka, rasanya tentu sangat nikmat. Dan kegembiraan yang berikutnya adalah kegembiraan ketika kita bisa dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya adalah puasa 1 hari. Ya. Ini di mata Allah menjauhkan wajah kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Tentu ini sesuatu yang sangat istimewa bagi orang yang berpuasa. Selanjutnya mendapatkan pintu surga, pintu khusus bagi mereka yang berpuasa. Amalannya silahkan masuk ke surga melalui pintu orang-orang yang suka berpuasa. Apakah kalian menginginkannya? Tentu saja gitu. Maka istiqomahlah. Yang terakhir yaitu dengan berpuasa bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, itu materi pada hari ini, materi tentang puasa, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.